Oke, jadi kemarin saya dapat servisan laptop nih dan orangnya pengen downgrade Windows-nya dari Windows 10 ke Windows 7 ya dengan alasan Windows 10 yang sekarang ini dia pakai itu lambat banget. Padahal itu Windows 10 ori loh, bawaan laptopnya kan sayang banget sebenarnya ya kalau di download ke Windows 7. Tapi ya mau biji mana lagi kan? Kan kemauan customer kita harus turutin. Nah, pas mulai install Windows 7 itu saya mendapatkan beberapa error ya. Error-errornya itu seperti gambar berikut nih. Nah, ini dia notifikasi errornya ya. Nah, ini notifikasi errornya kayak gini. Required CD driver device missing if bla 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 bla. Nah, error yang ini sama yang ini, terus sama yang ini. Nah, yang judulnya load driver nih, load driver ini sebenarnya maksudnya sama ya, cuma bentuk errornya aja yang beda gitu. Oke, terkadang emang beda-beda di errornya, tapi maksudnya itu sama. Nah, terus yang ini yang ada GPT, nah ini GPT-nya, ini juga GPT juga nih, ini sama juga nih errornya. Nah, jadi biasanya tuh kalau pas downgrade itu, apalagi bawaan laptopnya tuh Windows 10 ya, kita mau downgrade ke Windows 7. Pertama errornya ini dulu nih. Oke, errornya ini dulu. Terus setelah kita dapat solusinya, lanjut ke error yang ini. Banyak errornya ya. Ya gitulah. Kalau dulu sebelum saya bikin video nggak jelas kayak gini nih, sering banget nih banyak yang ngerjain error-error kayak gini ya. Jadi kalau dulu tuh orang mau downgrade ke Windows 7 itu karena belum terbiasa pakai Windows 10. Jadi ya mau nggak mau harus di downgrade ke Windows 7 gitu loh. Malum lah customer mental kan kayak gitu. Yaudahlah, nggak usah banyak bacot ya. Dari tadi bacot mulu saya nih. Jadi ya udah kita langsung ke solusi dari error-error tersebut ya. Oke. Oke, yang pertama kita bahas error load driver dulu ya. Nah, load driver ini dikarenakan USB installer tidak ada driver USB 3-nya. Bentuk errornya kayak gini. Record CD-ROM device missing. Ya, gitulah pokoknya ya. Saya nggak bisa bacanya nih, nggak bisa bahasa Inggrisnya. Ya, pokoknya bentuk error ini sama ya. Maksud errornya itu cuma bentuknya aja berbeda gitu loh. Jadi terkadang setiap device atau setiap laptop komputer tuh beda-beda bentuk errornya, tapi maksudnya sama kok. Oke, ngerti ya. Nah, untuk solusi yang error load driver ini dia solusinya, geng. Nah, ini solusi errornya. Yang pertama, ini ada beberapa ya. Kalian coba aja satu-satu yang mana yang cocok buat kalian. Nggak mesti berurutan ya, nggak mesti berurutan ini. Jadi kita yang pertama dulu. Yang pertama tuh install Windows 7 menggunakan CD atau DVD ROM langsung ya. Nah, maksudnya gini. Jadi kalau laptop atau komputer kalian ada CD ROM langsung ya, maksudnya bawaan laptopnya gitu loh. Kan dia nggak nyolok USB tuh. Jadi ya udah kalian install pakai CD atau DVD Windows 7 aja gitu, nggak usah pakai USB installnya. Langsung masukin ke CD ROM itu. Nah, udah itu langsung bisa kok. Tapi ini nggak berlaku apabila kalian misalnya pakai CD-ROM atau DVD-ROM eksternal ya. Kan yang sekarang ada tuh CD-ROM atau DVD eksternal yang pakai USB tuh loh. Nah, itu nggak bisa soalnya kan dia nyoloknya pakai USB juga. Nah, kecuali CD installer Windows kalian itu ada driver USB 3-nya. Nah, itu baru mungkin bisa ya, tapi saya belum coba sih. Nanti kalian coba aja di rumah, oke? Itu ya, yang pertama itu ya. Terus yang kedua, pindahin colokan USB installer ke port USB 2. Jadi kalau laptop kalian atau komputer kalian yang menuju zaman sekarang menuju zaman sekarang maksudnya tuh ada dua tipe ya port USB-nya tuh. Ada USB yang 3, terus ada USB yang USB 2 gitu. Nah, ciri-ciri USB 3 itu yang warna biru gitu loh, warna biru kayak gini. Nah, ini USB 3 nih ciri-cirinya. Nah, kalau USB 2 ya warna hitam. Jadi kalau misalnya ada dua tipe port USB kalian, ya udah pindahin aja dari USB 3 ke USB 2. Nah, itu langsung bisa sih harusnya ya, harusnya secara logika langsung bisa. Main logika nih. Tapi kalau misalnya laptop kalian tuh atau komputer kalian nggak ada USB 2-nya gitu, jadi USB 3 semua, warnanya biru semua, ya udah kita langsung ke cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga itu
Install driver USB 3 secara manual. Nah, untuk caranya kalian bisa langsung lihat videonya berikut. Oke, langsung ke videonya. Check it out. Oke, pertama kalian download dulu file yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi, terus ekstrak, terus copy ke flash disk kalian atau ke partisi D-nya ya. Dalam bentuk folder juga nggak apa-apa. Kalau kalian booting, masuk ke Windows-nya. Nah, ini errornya nih. Oke, kita klik OK aja. Terus kita cari filenya, browse. Tadi saya taruhnya di partisi D, terus ini nama foldernya. Kita coba driver yang 64 bit dulu, kita oke kan? Ya nggak ada. Kita cari lagi ya. Oke, sekarang kita pindah ke yang 86 atau 32. Nah, ini ada nih, kita coba next kan. Kita tunggu dulu ya, ini kita coba satu-satu ya, mana tahu ada driver yang langsung pas gitu. Memang agak lama sih, jadi sabar-sabar aja ya. Nah, nggak cocok rupanya. Oke, kita coba uncentang height-nya. Oh, nggak ada. Oke, kita browse lagi data driver, terus yang Windows 7 yang 64 bit dulu kita coba. Oke, nggak ada, kosong. Browse lagi, coba driver Windows 7 yang 32 bit. Oh, ada. Kita coba hilangin centang. Nah, ini dia akan banyak nih. Nah, jadi kalian coba satu-satu ya. Ini saya coba yang bawah dulu, apakah bisa. Nanti saya akan coba berurutan ke atas sampai ke yang nomor 1 itu, mudah-mudahan ada. Oke, nggak ada. Terus yang kedua, nah ini saya percepat aja ya, soalnya saya coba satu-satu, jadi akan memakan banyak waktu. Oke, jelas ya videonya kayak gitu untuk cara install driver manualnya. Kebetulan di video tadi saya masih belum berhasil pakai driver manual itu ya. Terus gimana dong kalau kasusnya seperti saya tadi? Ya udah, kalian langsung ke cara yang keempat, install driver USB 3 di bootable-nya langsung ya. Nah, untuk cara-cara ini kita lihat videonya juga ya, ini pakai tools nih. Oke. Ya udah, kita langsung cek videonya aja. Check it out. Cucut. Ini saya lagi ekstrak softwarenya. Nama softwarenya MB Utility Windows Image Tool ya. Ini software disediakan oleh Motherboard Gigabyte. Udah selesai. Oke, langsung aja buka. Kita buka Windows Image Tool.exe. Klik 2 kali aja. Terus yes. Nanti muncul seperti mana? Berikut. Nah, ini destination page-nya kita pakai yang USB kita yang udah ada ISO Windows 7 nya ya, maksudnya udah ada installernya gitu. Terus centangnya dicentang semua, baru klik start. Nah, oke, udah mulai nih, tapi ini lama jadi saya singkat aja langsung ya. Sip. Nah, ini USB yang udah jadi nih. Udah, kita langsung aja bootingnya ya. Oke, next enter geng. Starting Windows. Tuh ada penampakan di belakang ya. Oke, udah masuk, terus next. Install now. Dan nah, ini udah ada kan, tadi kan nggak nyampe sini tuh.
kayaknya udah bisa. Oke, accept, terus klik next, custom advance. Nah, mantap kan? Udah ada nih, itu kan partisinya udah kebaca semua. Ini satu harddisknya, ini Windowsnya original. Nah, ini error yang tadi kita bahas tuh. Ada GPT nya. Yang penting harddisknya udah kebaca dulu ya. Oke, sekarang saya mau coba install pakai CD-ROM ya. Kebetulan laptop ini ada CD-ROM langsungnya nih. Oke, bentar saya masukin dulu ya. Nah, tuh kan ada lambang CD. Oke, kita restart dulu ya. Apakah mau error itu hilang kalau pakai CD-ROM? Boot from CD or DVD. Internal ya, bukan eksternal ya. Oke, install now. Oke, sampai sini masih bisa ya. Error load driver tadi nggak ada. Kalau install pakai CD-ROM internal, kita custom. Nah, tapi ini warningnya sih masih ada nih. Coba kita klik show detail. Nah, kan masih GPT-nya masih belum hilang errornya. Nah, jadi kesimpulannya kalau install pakai CD-ROM atau DVD-ROM internal, itu error yang load driver tadi tuh nggak mempan, maksudnya ya bisa gitu loh pakai CD-ROM, tapi pas mau install Windows-nya itu tetap nggak bisa. Jadi tetap harddisk kalian itu yang GPT itu harus dikonvert menjadi MBR dulu biar bisa install Windows 7. Oke, paham ya? Oke, ini saya hapusin dulu lah, lagian ini datanya nggak penting lagi. Oke, gitu aja sih untuk cara keempat, pasti ngerti lah kalian ya. Nah, untuk tools-toolsnya atau software-softwarenya nanti saya sertakan di deskripsi ya, kalian tinggal download aja. Udah jelas ya untuk cara-caranya. Ini untuk yang solusi error yang ini, yang load driver ini ya. Oke, kita langsung lanjut ke error berikutnya. Nah, error saat install Windows. Nah, ini error saat install Windows nih ketika pas udah selesai tadi ya, maksudnya tadi kan harddisknya nggak kebaca karena nggak ada driver USB 3-nya. Nah, kalau udah kebaca, errornya tuh lain lagi. Nah, kayak gini dia. Ini error install Windows. Nah, error install Windows itu dikarenakan harddisk yang sekarang formatnya GPT ya, maksudnya Windows 10 itu kan GPT. Nah, terus sedangkan Windows 7 itu harddisknya harus format MBR. Nah, untuk errornya nih kayak gini nih. Mana nih errornya. Nih, Windows cannot be installed to this, select this and MBR. Pokoknya ada GPT-nya ya, GPT ini sama nih. Error, maksud errornya nih sama tapi bentuknya aja yang berbeda gitu. Jadi kalian jangan bingung ya kalau misalnya beda errornya, tapi kalau ada GPT ya, maksudnya sama ya, ini solusinya sama juga gitu loh. Nah, untuk error install Windows ini solusinya ya kalian mau nggak mau harddisk laptop kalian harus di format ke MBR gitu loh, diubah menjadi MBR, di-convert gitu ya. Kalau bahasa teknisnya di-convert ya, di-convert ke MBR. Nah, untuk cara-caranya kita lanjut ke solusinya langsung. Nah, untuk solusi error install Windows ya seperti yang saya bilang tadi sih, ubah format harddisk ke MBR. Nah, untuk caranya kita lihat videonya langsung aja lah ya. Ciu. Oke, ini dia bentuk error GPT-nya. Warning ya, sebelum kalian convert harddisknya dari GPT ke MBR, di backup dulu datanya ke harddisk eksternal ya. Soalnya akan hilang semua yang di harddisk ini nih. Jadi kalian harus hati-hati nih. Pastikan data kalian udah aman. Oke. Oke, kita coba bikin partisi, bisa nggak ya? Oh, nggak bisa ya. Nggak bisa sih kayaknya, coba lagi deh. Oke, masih nggak bisa, kita langsung aja ya, ketik shift sama F10, keluar command prompt, dispart. Kok hilang sih, pencet apa tadi?
Itu lagi ya, diskpart, enter, terus ketik list disk. Itu ada ini disk kosong, ini hard disk kita yang sekarang ya. Terus ketik select disk kosong, terus ketik clean untuk membersihkan, lalu ketik convert MBR, enter. Successfully. Oke, berarti udah sukses nih. Udah langsung exit aja. Oke, di sini saya langsung bikin partisi aja coba ya. Ada error sih. Oke aja coba. Bisa nggak nih? Nah, tuh kan langsung bisa dia, geng. Nah, tapi data hilang semua. Oke, tuh tombol nextnya juga udah bisa. Ya udah. Kalau udah kayak gini langsung next aja. Nanti seterusnya sama seperti install Windows 7 biasa ya. Kalau ada yang belum tahu cara install Windows 7, ada nih di pojok kanan atas, klik aja. Pakai parodi, agak lucu tapi garing. Yaudah, mantap nih. Lanjut ya, penjelasan berikutnya. Oke. Oke, udah bisa ya. Pakai komen-komen gitu. Kalau misalnya nggak ngerti ya udah kalian post aja, nanti ketik post ketik gitu, nanti saya sertakan juga deh di deskripsi atau di kolom komentar ya. Nah, untuk cara convert hard disk dari GPT ke MBR tuh sebenarnya nggak cara yang kayak tadi aja. Kalian bisa convert manual ya, maksudnya bisa pakai Iron Boot, bisa pakai tools teknisi gitulah. Iron Boot bisa, atau Pertit Magic kalau nggak salah softwarenya. Pokoknya itulah, jadi di format manual gitu, diubah formatnya ke MBR gitu loh. Terus apalagi ya, oh ya, data. Nah, sebelum melakukan convert dari GPT ke MBR itu, data harus di backup dulu ya. Itu soalnya rawan hilang ya. Kalau yang cara tadi saya tuh di format habis gitu, jadi yang file yang di C, D, E itu pokoknya ludes semua gitu ya. Kalau kalian lebih amannya ya udah kalian di backup dulu, copy ke harddisk eksternal gitu. Nah, kalau kalian Windows 10 nya masih bisa kebuka ya masuk dulu ke Windows 10 terus copy paste ke harddisk eksternal. Nah, kalau misal Windows 10 kalian nggak bisa kebuka ya mau nggak mau kalian harus pakai bootable dulu ya, seperti Heron Boot. Kalian copy dulu melalui Heron Boot, atau kali Linux juga bisa, pokoknya bootable sejenisnya ya. Oke, itu paham ya. Kalau misalnya nggak paham ya udah tanyain aja di kolom komentar, nanti biar kami jawab. Oke, segitu aja tutorial dari saya tentang mengatasi error saat install Windows ya. Kalau bermanfaat, di like terus di share biar teman-teman kalian tahu. Dan kalau ada yang kurang ngerti atau nggak paham, atau mungkin ada saya salah kata atau salah menerangkan, mau mengkoreksi, boleh tuangkan di kolom komentar ya. Di sini kita sama-sama belajar. Jadi kalau misalnya saya ada salah ya tegur di kolom komentar biar kita perbaiki bareng-bareng. Iya, oke. Mungkin segitu aja dari saya. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ganteng.